Kabar naturalisasi Ragnar Oratmangun jadi sorotan media Belanda. Menurut salah satu media kenamaan Belanda, Ragnar bakal segera jalani penampilan internasional bersama timnas Indonesia. Menurut laporan Football International seperti dikutip suara.com, Ragnar yang akan dinaturalisasi Indonesia nantinya bakal berduet dengan Mark Klok. Di Indonesia, dia akan bermain dengan pemain kelahiran Amsterdam, Mark Klok, tulis media Belanda tersebut, Sabtu, 18/11. Sosok Mark Klok sendiri sempat disebut media Belanda sebagai David Beckham-nya Indonesia. Laporan media Belanda itu juga menyebut bahwa sosok Ragnar yang lahir di OS 25 tahun silam memang memiliki keturunan Indonesia. Ragnar juga disebut belum pernah bermain di tim muda suatu negara. Football International dalam ulasannya paparkan sepak terjang dan perjalanan karir Ragnar. Mulai saat ia bermain di top OS hingga saat ini bermain untuk Fortuna Sittard. Keinginan Ragnar untuk bisa membela timnas Indonesia sebenarnya sudah lama ia ungkapkan. Pada 2021, Ragnar sempat mengatakan bahwa ia memang ingin bisa berkompetisi internasional bersama timnas. Hal itu disampaikan Ragnar saat ia masih bermain di Go Ahead Eagles. Menurutnya kala itu, bermain di level internasional jadi hal yang sangat ia inginkan. Membela timnas di kancah internasional selalu saya inginkan, tetapi bagi saya untuk saat ini, Go Eagles adalah yang paling penting. Saya baru memainkan 3 pertandingan di Eredivisie, ungkap Ragnar seperti dikutip suara.com dari The Stentor. Ragnar juga sempat menegaskan bahwa ia memang memiliki keluarga besar di Maluku, Indonesia. Namun katanya saat itu, ia belum pernah berkunjung ke sana. Saya setengah Belanda dan setengah Maluku. Saya belum pernah ke sana. Itu tiket pesawat yang sangat mahal, tapi sekarang setelah kami dewasa, kami ingin pergi ke sana bersama orang tua saya, jelasnya. Paolo Maldini dikabarkan menjadi kandidat kuat menjadi salah satu petinggi dalam jajaran direktur klub Liga Inggris, Manchester United seiring kedatangan Sir Jim Ratcliffe. Perubahan bakal segera terjadi, legenda AC Milan tersebut rumornya bakal menjadi bagian dari direktur board baru di Old Trafford yang segera memiliki co-owner anyar yakni Sir Jim Ratcliffe. Media-media besar Inggris mulai dari The Telegraph sampai Sky Sports ramai-ramai mengabarkan jika Maldini memang bakal merapat ke Manchester United. Saat ini status pria 55 tahun asal Italia tersebut masih menganggur usai didepak dari kepengurusan AC Milan pada medio Juni tahun 2023 silam. Sempat berhembus klaim yang menghubungkan Maldini dengan Al Ittihad, namun sampai saat ini belum juga ada peresmian dirinya berlabuh ke kesebelasan Arab Saudi tersebut. Belum diketahui secara pasti apa posisi yang akan Paolo Maldini duduki di Manchester United. Pelatih legendaris Claudio Ranieri meramalkan penampilan AS Roma pada awal musim ini. Mantan manajer Roma itu, Claudio Ranieri, berbicara tentang awal musim yang tidak konsisten Giallorossi. Dalam sebuah wawancara dengan Radio 1, Ranieri, yang pernah melatih Cagliari setelah mereka kembali ke Serie A, berbagi pemikirannya tentang situasi yang mempengaruhi tim Mourinho. Untuk saat ini Roma tidak membuat kemajuan apapun di Liga karena terlalu banyak pemain yang cedera. Ketika semua pemain yang cedera sudah dalam kapasitas penuh, Roma juga bisa menyelesaikan targetnya, ujarnya. Saya sangat yakin Roma bisa finish keempat di Serie A, tambahnya. Gelandang Portugal Renato Sanches bersiap-siap untuk memulai petualangannya di Roma di puncak tingkat kebugarannya. Setelah hanya bermain 139 menit sejak bergabung dengan Giallorossi pada musim panas, Sanches dikabarkan akan dimasukkan kembali ke starting line-up Roma. Menurut Il Tempo, visi awal Mourinho adalah menjadikan Sanches tampil reguler di formasi awal tim. Namun, cedera menghalangi pemain internasional Portugal itu untuk mengembangkan konsistensi apapun dalam penampilannya. Kini setelah kembali dari cedera dan tampil di pertandingan terakhir Roma sebagai pemain pengganti, Sanches ingin memberi ruang di susunan pemain Mourinho. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Eduardo Buff mungkin akan dipindahkan ke bangku cadangan, dengan Sanches ditempatkan di lini tengah bersama Leandro Paredes dan Lorenzo Pellegrini, juga kembali dari cedera. Roma termasuk di antara beberapa klub yang menunjukkan minat pada penyerang Leeds Wilfried Gnonto.
Pemain sayap Italia telah lama dikaitkan dengan pintu keluar dari Leeds menyusul kejatuhan mereka baru-baru ini ke Championship. Kini, sang pemain tengah dirumorkan menjadi incaran berbagai klub Italia dan Liga Inggris. Menurut portal berita Count Offside, Roma dan Lazio telah melakukan penyelidikan awal untuk penyerang berusia 20 tahun itu. Namun, pemain tersebut sangat diinginkan oleh Spurs yang, setelah merekrut Udogie dan Vicario di musim panas, ingin terus memperluas skuad Italia mereka. Leeds United saat ini dikabarkan meminta 30 juta euro. Ukraina vs Italia berakhir imbang 0-0. Hasil ini sudah cukup mengantarkan Gli Azzurri mengamankan tiket ke putaran final Piala Eropa 2024. Ukraina vs Italia pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 tersaji di Bayarena, Leverkusen, Selasa, 21/11 dini hari WIB. Gli Azzurri tampil menekan di awal laga. Kedua tim gagal mencetak gol hingga laga tuntas. Skor 0-0 menutup 90 menit. Tambahan satu angka membuat kedua tim kini sama-sama mengumpulkan 14 angka. Namun, Italia yang berhak mengamankan tiket ke Piala Eropa 2024. Italia berada di peringkat kedua grup berkat keunggulan selisih gol dari Ukraina di posisi ketiga. La Nazionale mendampingi Inggris sebagai pemuncak grup C.